Halo teman-teman, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang melihat channel ini, yang melihat video ini. Ya, untuk kali ini saya akan berbagi tips untuk meditasi ya untuk pemula. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan lebih ringan ya, di mana meditasi itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang satu adalah vipassana ya, kedua adalah samantha. Vipassana tersendiri itu bagaimana kita melihat atau mempelajari objek di dalam tubuh. Itulah yang disebut vipassana. Sedangkan samantha itu berarti kita mempelajari atau memfokuskan ya objek di luar tubuh. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya untuk yang vipassana. Mungkin teman-teman di sini sering ya mendengar bagaimana kita meditasi memperhatikan nafas. Ya, memperhatikan keluar masuknya nafas. Ini adalah salah satu meditasi yang disebut vipassana. Nah, kemudian yang untuk contoh samantha, objek di luar tubuh, teman-teman juga pasti sering bagaimana melihat orang-orang melatih objek fokusnya itu lilin. Nah, selain di lilin juga ada yang banyak melatih titik fokusnya itu melihat matahari. Nah, inilah yang disebut sebagai samantha. Nah, sebenarnya kalau untuk samantha seperti melihat lilin ya ataupun melihat titik cahaya matahari, sebenarnya ini juga salah satu teknik kuno dari Tibet yang disebut dibacaku ya. Oke, namun untuk pemula kita tidak mengarah ke samantha dulu ya. Kita akan mempelajari untuk yang pemula itu vipassana. Tapi vipassana di sini kita bukan memperhatikan nafas, tapi kita di sini adalah bagaimana mengolah nafas ya. Dengan mengolah nafas yang baik ya, otomatis ya ada keseimbangan tentang tiga kekuatan tubuh manusia, yaitu pikiran, jiwa, dan fisik. Ya, ini sebenarnya yang paling baik untuk meditasi pemula. Karena kehidupan kita itu semua berjalan secara alamiah, jalan secara kemanusiaan di mana kita bertanggung jawab harus bekerja ya, mencari uang, menafkahi keluarga, membahagiakan keluarga ya. Jadi jangan muluk-muluk kita mencari spiritual yang lebih jauh dulu, apalagi dari yang kita mungkin sering disebut gaib atau metafisika dulu, ya. Kemudian kita kembali ke meditasi vipassana, ya, di mana untuk pemula saya memberikan tips ini adalah bagaimana mengolah nafas, ya. Mengolah nafas. Kenapa mengolah nafas, ya? Tubuh manusia terdiri dari 80% air, otomatis 80% oksigen. Nah, sebenarnya kita sudah keseharian kita itu menarik oksigen. Tapi yang membingungkan secara sains, bagaimana kita mengeluarkan pembuangan nafas itu menjadi kadar dioksigen. Karena harusnya secara logika, tubuh kita 80% air, 80% oksigen, tapi yang dibuang kenapa kadar dioksigen? Nah, ini cukup menarik ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi. Jika kita bisa mengolah nafas yang baik, di mana kadar oksigen di dalam tubuh ya yang banyak itu kita kurangi kadar oksigennya dengan olah nafas. Waktu kadar oksigen di dalam tubuh kita mulai menipis dan mulai berkurang, ada salah satu cakra yang bermanfaat untuk melakukan self healing secara otomatis di dalam tubuh kita. Ya, untuk self healing ini itu saya sebut sebagai titik objek cakra anahata. Ya, jadi kita olah nafas tapi fokus objeknya vipassana ya ke cakra anahata. Ya, nanti teman-teman yang bingung tentang cakra kita akan berikan video berikutnya berhubungan dengan cakra ya dan organ-organ di dalam tubuh kita itu cakra apa aja, kemudian frekuensinya apa aja. Tapi untuk kali ini kita akan membahas lebih dalam untuk meditasi pemula. Nah, dengan kita mengurangi kadar oksigen dalam tubuh, kita bisa melakukan self healing yang baik. Self healing itu apa? Self healing itu kita memperbaiki diri kita, menyembuhkan diri kita. Menyembuhkan dari apa? Yang satu otomatis adalah sakit penyakit. Di mana sakit ini terdiri dari sakit ringan, sakit berat. Pegel-pegel contohnya ya, sakit kepala yang udah lama, susah tidur ya. Ini sebenarnya termasuk sakit ringan ya. Itu sangat bisa diobati lewat olah nafas ini. Kemudian untuk yang kelas beratnya ini contoh adalah tumor, skoliosis, kanker ya, termasuk kanker satu, stadium 1, 2, dan 3 ataupun 4 ya yang udah berat banget. Ini juga bisa ya. Tapi
Dengan keyakinan kita, olah nafas yang baik, tata cara yang baik, semua mujizat itu bisa terjadi. Karena memang kita memiliki keyakinan, pasti kita mempercayai apa itu mujizat. Mujizat itu tidak pernah membohongi. Ya, apalagi usaha itu tidak membohongi hasil. Jika teman-teman di sini bisa serius, bisa fokus olah nafasnya, saya menjamin ada mujizat terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, kemudian kita mungkin kembali ke tekniknya seperti apa, ya. Yang pertama kita bagaimana duduk dengan posisi tidak terlalu banyak dari kursinya, duduk cukup 20-30%. Jadi kita duduk itu ya pas kenain tulang ekor bagian belakang kita ya, bagian tempat kita duduk kena tulang ekor, posisi badan ini harus lurus ya. Lurus. Nah, kenapa kita duduknya nggak boleh terlalu banyak? Jadi nggak boleh nyender ya, teman-teman di sini. Kita duduk tulang punggung lurus, perutnya dikencengkan, ya. Kemudian untuk telapak tangan, ya ini bagi pemula. Telapak tangan kita nggak perlu yang pakai mudra segala macam, ya. Dimana teman-teman mungkin sering melihat ya ada yang begini mudranya, ya banyak macam. Tapi di sini kita benar-benar mudranya sangat simple, ya. Telapak tangannya cukup ditutup aja, ya, tutup di atas paha, ya. Ini untuk yang pemula kalau bisa satunya ditutup, satunya lagi mungkin untuk tangan kanan yang bisa kita gunakan untuk aktivitas, kita gunakan beberapa jari untuk menekan di cakra anahata, itu tepatnya di ulu hati. Di mana cakra anahata ini adalah tulang rusuk kita ya, kiri dan kanan. Sedangkan di tengah-tengah ini masih ada tulang. Yang kita fokuskan adalah di bawah tulang, ya di sini ya. Nah kita sedikit menekan di bagian ulu hati ini. Namun untuk penekanannya sendiri itu nggak boleh terlalu dalam juga. Tapi juga untuk penekanan di bagian bahu dan tangan, ini juga tidak boleh terlalu kaku. Harus rileks, mungkin ditempel aja mungkin lebih bagus seperti ini. Oke, telapak tangan tadi udah saya bilang, satunya ditutup. Ya, kemudian untuk teknik nafasnya, ya kita boleh menciutkan muka seperti ini. Kemudian pembuangan nafas itu dihentakkan. Jadi di sini olah nafas atau yang disebut sebagai power breathing, ya. Contohnya seperti ini. Jadi waktu kita buang nafas dengan dihentak, ya di bagian ulu hati ini, itu seperti ada tendangan dari dalam, seperti ada mengkerut, dia keras. Jadi nafasnya jangan sampai turun ke bawah. Jadi kita fokuskan di salah satu cakra ini, yaitu cakra anahata. Karena fungsinya itu sebagai pembangkit elektromagnetik dalam tubuh atau listrik dalam tubuh, ya. Dimana listrik ini memang di tubuh kita ini, di tubuh manusia sudah ada, ya. Mungkin teman-teman di sini pernah merinding, ya. Sebenarnya merinding ini, sebenarnya merinding itu kan secara alamiah, ya. Tapi di sini kita belajar di power breathing ini bagaimana kita mengaktifkannya, ya. Kita mengaktifkan elektromagnetik di dalam tubuh kita, ya. Jadi merindingnya ini luar biasa sekali, ya. Makanya kenapa banyak mujizat. Jadi waktu dalam pelatihan ini teman-teman jangan bingung waktu merasakan setruman dalam tubuh, ya. Mungkin teman-teman waktu melakukan pelatihan ini ya akan ada rasa di mana itu kesemutan. Tapi kesemutan dalam pelatihan ini berbeda dari kesemutan pada keseharian-harian kita. Dimana kalau keseharian kita biasanya kesemutan ini sakit, ditekan aja nggak enak gitu loh. Tapi dalam pelatihan ini kesemutannya itu nyaman, seperti ada berjalan banyak semut di area-area tertentu. Nah, ini biasanya paling sering muncul ada di tangan atau di kaki. Jadi jangan bingung ya. Yang penting kalian fokuskan ya nafasnya. Misalnya contohnya ada mengalami di mana waktu pelatihan, waktu kita pejam mata, itu kepala membesar, kepala mengecil, apalagi di pandangan ya. Di pandangan mata ada terlihat hitam, terlihat putih, muncul pelangi apapun, apalagi cahaya, ini harus diabaikan. Jadi benar-benar kita fokus di nafasnya. Terkecuali bagian tubuhnya ada yang memiliki getaran. Ya, bergerak secara alamiah. Nah, ini diteruskan nggak apa-apa. Ya, diikutin aja dulu, ya. Kemudian ada air liur itu ditelan, ya. Kemudian jika teman-teman di sini waktu pelatihan batuk, kemudian pengen muntah, ini juga harus dirilis, ya. Apalagi yang dalam pelatihannya, ya, yang tadi saya sebut, jadi nggak cuma fisik, ini juga bisa menyembuhkan luka batin.
Jadi waktu dalam pelatihannya tiba-tiba muncul rasa sedih, pengen nangis, itu jangan ditahan. Dirilis aja supaya tidak menjadi beban di kehidupan kita mendatang. Jadi dalam pekerjaan segala macam itu kita bisa harmonis. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita balik ke tekniknya lagi. Untuk tadi seperti tadi kita pembuangan nafas dihentak ya. Kemudian nanti akan bertahap ya, di mana kita untuk awal mungkin untuk tarik nafas 40%, kita buangnya 60%. Oke, kemudian bertahap. Kemudian kita tarik 30%, buangnya 70%. Nah, kita naik lagi nih tingkatan. Ya, tariknya menjadi 20%, buangnya 80%. Naik lagi. Jadi, tariknya bisa 10%, buangnya bisa 90%. Ya, jadi ini harus bertahap. Nah, yang telapak tangan ditutup tadi, ya, kalau memang sudah bisa stabil merasakan tekanan di bagian ulu hati, ada tendangan dari dalam itu, kita bisa meletakkan kedua telapak tangan di paha, ya, dengan posisi tertutup ya, nggak boleh dibuka teman-teman, ya. Nanti akan ada penjelasan bagaimana cakra dan bagaimana jalur meridian, jalur energi ini keluar masuk, ya. Oke, saya kembali praktekkan caranya seperti ini. Nah, waktu kita mulai nafasnya mulai kencang, ya, waktu mau istirahat, usahakan jangan langsung membuka mata. Kita hangatkan dulu telapak tangan, rileksin dulu nafasnya kembali normal. Kemudian tarik nafas panjang, buang nafas panjang. Jika sudah rileks, baru kita tempelkan ke area mata, baru kita boleh buka. Termasuk waktu bicara, usahakan waktu pelatihan, rileks itu jangan bicara dulu. Sampai kondisi tubuh sudah mulai stabil, ya, baru kita hangatkan, tempel, baru buka mata, dan baru boleh bicara. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Mungkin saya jelaskan kembali. Jadi jangan bingung, memang di sekolah kita, ya, yang pernah belajar tentang ataupun yang pernah melihat beberapa berita tubuh manusia itu memiliki elektromagnetik. Ini bisa kalian search di Google, itu benar-benar ada. Dimana waktu kita menyentuh seseorang atau menyentuh beberapa benda, kita seperti tersetrum, tersengat listrik. Ya, jadi jangan bingung, memang dalam pelatihan ini listriknya akan muncul dan kita akan aktifkan. Ya, di mana tubuh manusia itu untuk energi positifnya disebut sebagai proton, negatifnya disebut neutron. Tapi negatif ini bukan berarti harus negatif terus, tidak. Tapi dia adalah sebagai sumber penetral. Ya, menjaga kestabilan sumber listrik positif dan negatif di dalam tubuh kita yang disebut yin dan yang. Nah, ini juga nanti akan kita berikan beberapa materi ya tentang hubungan energi yin dan yang dalam tubuh manusia, dalam kehidupan kita, dalam kristal ataupun dalam orgonite. Ya, mungkin sekian tips dari saya. Silakan teman-teman ya untuk belajar mengolahnya seperti apa, ataupun teman-teman yang memiliki kesempatan untuk ikut di kelas ya olah nafas saya itu ada di dalam deskripsi di bawah sini. Ya, silakan hubungi kontak-kontak yang ada di bawah deskripsi ini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan dalam pelatihan ini, silakan konsultasi ya. Itu kita tidak ada biaya sama sekali. Kita di sini untuk mengajarkan bagaimana mengolah tubuh kita yang disebut self healing, karena ini memang teknik kuno ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita, otomatis semua pengen tubuhnya sehat. Tapi tubuh sehat itu biasanya mahal ya, apalagi kalau udah sakit. Mau cek dokter otomatis butuh transport butuh biaya ya, belum konsultasi dokter, belum lagi kita tebus obat, itu harganya sudah sangat mahal. Nah, di sini sebenarnya kita bisa sembuh hanya dari nafas. Namun tidak akan ada perubahan jika Anda tidak mengalahi musuh Anda, di mana musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Berarti kita harus niatkan, harus fokus, di mana benar-benar harus fokus nafas.
Kalau kita sudah fokus nafas, otomatis pikiran kita tidak akan ada kemana-mana. Ya, kalau sudah fokus nafas, ya berarti pikirannya tidak kemana-mana. Jadi makanya kenapa meditasi itu cenderung banyak orang dengar meditasi itu biasanya sudah kesannya bosen, bawaannya kalau meditasi mah tidur terus. Itulah pikiran. Di sini kita berbeda, di sini kita mengasah bagaimana mengalahkan pikiran dengan kesadaran. Oke, itu aja teman-teman. Sekian dan terima kasih.